Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Baik, rekan-rekan yang sedang menempuh workshop sistem tertanam dengan kode mata kuliah TF 5606. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi guided bagi rekan-rekan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, mohon maaf sebelumnya untuk sistem tertanam memang kita cukup terlambat untuk menyampaikan terkait tugas akhir. Nah, tetapi kami sudah memperoleh informasi mengenai judul-judul yang sudah diajukan oleh rekan-rekan semua. Nah, beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan dalam pelaksanaan workshop tertanam ini. Mohon maaf sekali lagi bahwa kami tidak bisa menyediakan semua resource yang dibutuhkan. Nah, sehingga memang rekan-rekan yang membutuhkan resource harus mengusahakan secara mandiri. Nah, kami kemarin hanya bisa menyediakan resource untuk praktikum blog. Nah, selebihnya rekan-rekan harus menyediakan secara mandiri. Nah, kemudian terkait kemarin kita terakhir sudah menggabungkan antara Respi dan juga Arduino, maka dalam implementasinya bila rekan-rekan memang dengan dana yang terbatas bisa mengganti Respi-nya dengan menggunakan laptop, itu diperbolehkan. Nah, kemudian sehingga rekan-rekan tinggal mengontrol menggunakan Arduino. Nah, kemudian ada pun berapa yang digunakan ya, kami memberikan keleluasaan buat rekan-rekan tidak terbatas pada penggunaan satu bahasa saja, tapi menilik pada pertemuan terakhir, pertemuan luring kita, bahwa kita telah mempelajari menggunakan Firmata dan juga TK-Inker, sehingga kita bisa membuat aplikasi baik itu berupa aplikasi konsol untuk mengontrol dan mendapatkan feedback dari sensor yang digunakan, dan juga menggunakan TK-Inker untuk membuat aplikasi berbasis GUI ya, berbasis grafik sehingga ada tampilannya. Nah, kemudian pada sore hari ini saya akan menjelaskan selayang panjang workshop yang harus kalian kerjakan dan apa output yang ditekankan di dalam workshop ini. Nah, oke. Nah, workshop sistem tertanam ini menjadi salah satu workshop yang menjadi tumpuan baru bagi prodi kita TIF, di mana harapan dari Kaprodi kita, Ibu Trismayanti, juga harapan dari Wadir 3 kita, Bapak Wahyu Kurniadiwanto, bahwa dari workshop ini diharapkan muncul ide-ide baru. Ide-ide itu tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan perkuliahan ini, tetapi juga dapat digunakan untuk lomba, bahkan dapat digunakan sekaligus sebagai tugas akhir bagi rekan-rekan semua. Nah, lalu pertanyaannya terkait nanti pembagiannya bagaimana kalau ini akan digunakan menjadi tugas akhir. Nah, tentu nanti dapat disegmentasi ya dari pekerjaannya mana-mana yang bisa dipilah sehingga memenuhi atau appropriate dengan seluruh anggota kelompok, atau juga bisa ide yang ada kemudian dibelokkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan topik risetnya. Maka rekan-rekan sudah punya modal yang cukup appropriate untuk membuat satu proposal lomba, bahkan sudah siap membuat proposal skripsi yang terjadwal rekan-rekan adalah di semester 6 atau semester depan. Oke rekan-rekan, ini ada beberapa skema pengembangan di dalam workshop sistem tertanam. Yang pertama yaitu sistem tertanam. Baik, jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, sudah dihimbau juga oleh koordinator yang lain bahwa rekan-rekan diberikan keleluasan untuk memilih apakah sistem tertanamnya adalah sebuah sistem yang sekaligus untuk menyelesaikan workshop citra, workshop sistem cerdas, dan juga workshop sistem tertanam sekaligus ke dalam satu buah proyek, atau juga rekan-rekan bisa menggunakan salah satunya, pengimplementasian AI ya, boleh di segmen sistem cerdas, boleh di tertanamnya. Sehingga di sini skematik ya adalah sistem cerdasnya
ini opsional. Jika rekan-rekan memilih pengimplementasian sistem cerdasnya di dalam sistem tertanam, maka dalam proyeknya harus mengimplement sistem cerdas. Nah, terkait algoritma tentu rekan-rekan sudah mendiskusikan dengan pembimbing di workshop sistem cerdas. Nah, kemudian beberapa hal yang ini gambaran saya terkait proyek sistem tertanam ya, walaupun ini berapa belum kita ajarkan, tapi rekan-rekan jika memang mampu boleh mengimplement ini semua ya. Nah, kemudian di dalam Arduino dan juga Raspi, kalian bisa mengkonekkan ke dalam ThinkSpeak kalau ingin langsung memproses menggunakan MATLAB ya. Kemudian juga bisa menggunakan Firebase untuk mengkoneksikan dengan web apps dan juga dengan mobile apps ya. Ini skema yang pertama. Ini cukup kompleks rekan-rekan. Beberapa saya lihat ada skripsi yang memang mengimplement demikian, tetapi memang levelnya skripsi. Nah, karena kita juga tidak mengajarkan secara komprehensif terkait bagaimana penggabungan ya kesemuanya, maka rekan-rekan dibolehkan untuk membuat improvisasi. Nah, kemudian terkait kontrol, sebenarnya rekan-rekan nanti bisa menggunakan Blink ya. Apa itu Blink? Rekan-rekan bisa mencari secara mandiri ya, bagaimana kita mengimplement Blink dengan Arduino sehingga kita bisa membuat aplikasi kontrol menggunakan HP terhadap Arduino ya. Itu nanti rekan-rekan bisa pelajari secara mandiri. Nah, kemudian jika rekan-rekan tidak menggunakan ThinkSpeak ya, rekan-rekan juga bisa menggunakan XP Pro ya, bisa menggunakan Portcom ya dan lain sebagainya. Ini ada hanya salah satu metode untuk pengkoneksian antara Arduino atau Raspi dengan MATLAB. Ya. Kemudian yang terakhir rekan-rekan adalah mengimplement sistem cerdas dengan Arduino dan juga Raspi ya. Kemudian ada outputnya boleh berupa GUI ya, boleh menggunakan Blink ya, boleh menggunakan konsol kalau memang rekan-rekan kesulitan untuk membuat output berupa GUI maupun menggunakan Blink. Nah, ini adalah basic yang harus saudara penuhi ya, paling tidak di dalam mengerjakan sistem tertanam ya, workshop tertanam. Nah, kemudian terkait apa yang menjadi output dari sistem tertanam ya, yang pertama yaitu ada laporannya format Lampit, nanti Pak Afid akan tampilkan ya sekilas, nanti akan diupload di dalam e-learning. Kemudian ada produk yang mengimplement Arduino dan atau dengan Raspi ya. Ini opsional ya, karena Raspi harganya memang cukup mungkin bagi beberapa rekan-rekan tidak terjangkau, namun beberapa saya yakin cukup terjangkau ya. Silahkan kalau memang ada kemampuan lebih untuk melengkapi dengan Raspi. Jika tidak ada pertanyaan apakah boleh Arduino-nya langsung digabung dengan komputer ya, jawabannya boleh. Kemudian ada video cara kerja alat ya. Jadi kalian memvideo bagaimana alatnya bekerja ya. Kemudian yang terakhir yaitu PPT tugas akhir yang akan digunakan untuk presentasi di akhir semester ya. Nah, lebih tepatnya nanti untuk jadwal presentasinya akan kami informasikan lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke format laporan ya, rekan-rekan. Ini adalah format laporannya, sudah kita sediakan ya. Nanti ini silahkan disesuaikan semuanya. Laporan akhir workshop sistem tertanam ya. Tahunnya 2021. Di sini ada judul, ada tema produk, ada timnya ya, namanya siapa, NIM-nya berapa ya. Kemudian maaf, ini tim ya. Ketua. Kemudian anggota. Ya, ini anggotanya bisa sampai anggota N ya. Oke. Kemudian di sini ada tanda tangan koordinator workshop tertanam, kemudian pengajunya ya. Ini berarti kita ada di bulan Desember ini. Ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa untuk
kontennya mulai ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada langkah pengembangan, ada jadwal pengerjaan, ya, produk, kemudian gagasan, kesimpulan, daftar pustaka, organisasi tim, pengembang, dan aplikasi yang dihasilkan, ya. Oke. Nah, di sini sudah ada deskripsinya rekan-rekan ya, pendahuluan isinya apa saja, kemudian tinjauan pustaka isinya apa saja, langkah pengembangan seperti ini, kemudian jadwal pengerjaan ya, ini cukup bulannya aja, bulan berapa dan seterusnya, kemudian gagasannya seperti apa, kemudian simpulan, nah kemudian daftar pustaka ini menggunakan Harvard Style ya. Kemudian lampiran 1 organisasi pengembang ya, ada ketua, namanya siapa, sebagai apa, tugasnya apa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada aplikasi yang dihasilkan. Nah, di dalam pengumpulan nanti selain rekan-rekan mengumpulkan laporan, rekan-rekan juga harus mengumpulkan video. Nah, videonya di-upload di YouTube, kemudian nanti video tautannya dikirimkan menggunakan Google Form yang akan didistribusikan menjelang presentasi produk akhir ya. Itu rekan-rekan. Nah, kemudian terkait pembimbing, dosen pembimbing di sini sudah dibagi ya. Rekan-rekan nanti bisa cek di Excel-nya ya. Sudah ada untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 dengan Pak Adi Sucipto, kemudian kelompok 9 sampai dengan kelompok 16 itu dengan Bu Eli Antika, kemudian kelompok 17 sampai dengan 22 dengan Bapak Adi Heru Utomo, Eskom Mkom, kemudian untuk Bondowoso seluruhnya dengan Pak Hafid ya. Kemudian untuk kelas internasional seluruhnya dengan Pak Adi Heru Utomo. Nah, silakan menghubungi dosen pembimbing untuk proyek ini, tetapi harus diingat ini bukan seperti skripsi ya. Jadi rekan-rekan kami harap mengeksplor secara mandiri. Jika memang ada pertanyaan yang urgent, bisa ditanyakan kepada masing-masing dosen pembimbing. Nah, ini Excel-nya sudah bisa diakses secara online oleh rekan-rekan untuk melihat dosen pembimbingnya siapa saja. Oke, rekan-rekan, sekarang Pak Hafid akan mengupload ya berapa resource yang diperlukan ke dalam e-learning. Nanti rekan-rekan bisa mengakses secara mandiri ya. Oke, sebentar saya tambahkan file add. Proyek. Ya, sebentar ini template-nya saya close dulu biar tersave. Oke. Nah, kemudian ini juga saya akan nanti saya akan kirim juga.
Oke, ini untuk format laporan. Kemudian ini ada file berikutnya. Oke, rancangan proyek. Dan terakhir, oke, untuk pembagian timnya sudah bisa diakses di sini ya rekan-rekan. Nah, nanti yang terakhir saya akan tambahkan untuk videonya, nanti ada di sini ya. Ini saya tambahkan dulu. Ini rancangan proyek. Oke, turn on. Proyek. Oke. Oke, untuk video nanti akan juga Pak Afid tambahkan di sini ya. Jadi rekan-rekan nanti akan bisa mengakses di bawah sini. Baik rekan-rekan, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait workshop sistem tertanam ya. Semoga ini cukup mencerahkan bagi rekan-rekan. Pak Hafid harap rekan-rekan segera mengejar ketertinggalan yang sudah berapa saat kita lewatkan. Nah, semoga rekan-rekan tinggal menyesuaikan apa yang sudah dikerjakan ke dalam format laporan, presentasi, dan juga video, sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan nilai terbaik. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan terakhir di pekan depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.